Assalamualaikum, tema kami yang berjudul Relevansi Konsep Pendidikan Islam Ibnu Taimiyah terhadap degradasi akhlak. Fokus kita pada bahasan kali ini yaitu tentang bagaimana bisa terjadi degradasi akhlak di era sekarang ini, dan kemudian solusinya kita akan mengangkat pada konsep pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Yuk kita simak baik-baik videonya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berakuntakan Vera Farul Aziza dan Rofi Nur Solihah. Mengetahui lebih lanjut apa itu degradasi. Degradasi adalah kemunduran atau kemerosotan, sedangkan akhlak adalah tingkah laku. Jadi, degradasi akhlak merupakan penurunan tingkah laku manusia akibat dari kurangnya kesadaran dalam dirinya. Kasus-kasus yang sering terdengar di era modern ini, banyak sekali remaja yang mengalami degradasi akhlak, baik perilaku terhadap orang tua, teman, guru, maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Beberapa faktor yang menyebabkan degradasi akhlak yakni kemajuan teknologi yang semakin meningkat, yang kedua mudarnya kualitas iman, yang ketiga kurangnya pendidikan agama, dan yang terakhir kurangnya pembinaan dalam diri remaja tersebut baik dalam ranah eksternal maupun internal. Pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi, dikala dunia Islam mengalami kemunduran, baik karena perpecahan internal Islam sendiri maupun karena permusuhannya dengan bangsa Barat, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu mufakir atau pemikir Islam terkemuka dan sangat berpengaruh pada masanya. Bayi tersebut adalah Ibnu Taimiyah, seorang tokoh Muslim yang pada waktu itu disebut-sebut sebagai Mujaddid al-Islam yang bergelar Syekhul Islam. Syekh Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang kontroversial. Sebagian orang ada yang menganggapnya sebagai imam terbesar, yang meski secara teori bisa salah sebagaimana manusia biasa, tetapi secara praktik dianggap hampir tak pernah salah, sehingga pendapatnya selalu menjadi patokan kebenaran untuk menilai pendapat ulama lainnya. Solusi pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, karena pendidikan menduduki posisi terpenting dalam kehidupan manusia, maka hendaknya Muslim meletakkan Al-Quran, hadis, dan akal sebagai dasar pendidik dan menjadi sosiosentris sebagai dasar kurikulum. Yang kedua, penulisan karya ilmiah tentang Ibnu Taimiyah hanya sebagian kecil dari seluruh pemikiran yang ada mengenai ilmu pendidikan, dengan Al-Quran dan hadis sebagai kerangka utamanya. Masih banyak tulisan yang mengetengahkan keistimewaan keduanya sebagai pedoman pembelajaran. Dengan demikian, perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam upaya memperkuat dunia pendidikan Islam, terutama di era modern saat ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan, yang pertama, konsep pendidikan Islam Ibnu Taimiyah terfokus pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peran konsep pendidikan Islam Ibnu Taimiyah dalam membina akhlak remaja di era modern adalah sebagai imun yang dibagi menjadi penyaringan, pertahanan, tali kekang, penyeimbang, dan penyembuh. Yang ketiga, konsep pendidikan Islam Ibnu Taimiyah bila diterapkan dalam pembelajaran PAI berimplikasi pada pembelajaran itu sendiri, tujuan kurikulum, pendidik dan peserta didik, sistem pembelajaran itu sendiri, tujuan kurikulum pendidikan dan peserta didik, sistem pembelajaran, strategi, metode, maupun evaluasi. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.